Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Taib ikra. Ikra ilmatan. Fadal. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun, wa ammal qiyasu fahuwa raddul far'i ila al-asli li'illatin tajma'uhuma fil hukmi wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin qiyasi illatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi shabahin. Fa qiyasul illati ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi wa qiyasul dalalati هو الاستدلال بأحد النذرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب بالعلة. Taib. Pembahasan berikutnya terkait dengan al-qiyas. Qala rahimahullah faslun wa ammal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan pembahasan terkait dengan al-qiyas setelah selesai pembahasan terkait dengan mengundurkan pembahasan qiyas setelah al-ijma'. 6. Apa alasan mengapa penulis rahimahullah mengundurkan pembahasan qiyas setelah ijma'? Padahal kalau kita berbicara dari sisi historisnya, dari sisi tartib zamani, qiyas itu lebih dahulu ada dibandingkan ijma'. Karena sudah berlalu penjelasannya bahwa qiyas dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau masih hidup, qiyas dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Sementara ijma' itu datang setelah Nabi SAW meninggal. Seperti yang sudah disebutkan ittifaq mujtahid ya ummati Muhammad SAW. Jadi dari sisi tartib zamani, qiyas lebih dahulu ada, baru kemudian ijma'. Karena qiyas sudah ada di zaman Nabi SAW, beda dengan ijma' yang nanti mu'tabar setelah meninggalnya beliau SAW. Nah, tapi di sini beliau mendahulukan ijma' dulu baru qiyas. Alasannya karena al-mustadil atau orang yang menganggap ijma' itu sebagai hujjah, ulama yang menganggap ijma' itu sebagai hujjah lebih banyak. Dalam artian khilaf dalam masalah ijma' ini lebih sedikit dibandingkan khilaf dalam masalah qiyas. Apakah ijma' adalah hujjah? Apakah qiyas adalah hujjah? 6. Maka yang menyelisih di qiyas lebih banyak dibandingkan yang menyelisih di ijma'. Berarti dalam hal ini ijma' lebih kuat dibandingkan qiyas. Iya, ijma' lebih kuat dibandingkan al-qiyas. Baik. Alasan yang lain karena ijma' itu jika terpenuhi syarat-syaratnya itu kebanyakannya sifatnya qat'i. Sifatnya qat'i. Sementara al-qiyas itu kebanyakannya dhanni.
Kebanyakannya apa? Dhanni. Maka dari sisi ini juga ijma lebih kuat dibandingkan al-qiyas. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah menyebutkan definisi apa al-qiyas. 6. Al-qiyas secara bahasa bermakna at-taqdir wal musawah. Al-qiyas secara bahasa bermakna at-taqdir wal musawah. Takdir itu pengukuran, al-musawah penyamaan. Iya, penyamaan. Dikatakan misalnya qistul ardo apa? Atau qistus sauba bidzira misalnya. Atau qistu as-sauba bidzira. Aku mengukur kain ini dengan menggunakan hasta misalnya. Aku mengukur, aku menyamakan panjangnya. Taib. Ini definisi qiyas secara lugatan. Adapun secara istilahan, seperti yang disebutkan di sini oleh al-musannif rahimahullahu taala, kata beliau ya mendefinisikannya al-qiyas adalah raddu ya, fahuwa raddul far'i ilal asli, mengembalikan suatu cabang, suatu fara' kepada suatu asal, kepada asal. Kenapa dikembalikan bi'illatin? Jadi baknya di sini sababiyah. Sebab kenapa fara' dikembalikan kepada asal bi'illah, disebabkan satu illat yang menghimpun keduanya, yakni karena suatu illat ada pada keduanya. Illat itu ada pada asal dan illat itu ada pada fara'. Nah, dikembalikan dalam hal apa? Fil hukmi. Jadi fil hukmi di sini muta'alliqnya kepada raddu. Jadi raddul far'i ilal asli fil hukmi. Mengembalikan fara' kepada asal dalam hal hukum. Kenapa? Disebabkan adanya kesamaan illat antara keduanya. Nah, maka di sini ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Ada 4 kata kunci dalam definisi qiyas. Yang pertama al-fara', yang kedua al-asal, yang ketiga illah, yang keempat hukum. Ya, yang pertama al-fara', yang kedua al-asal, yang ketiga illat, dan yang keempat adalah al-hukmu. Nah, raddul far'i ilal asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Taib. Atau bisa juga fil hukmi di sini ya. Fil hukmi di sini terkait dengan apa? Muta'alliq dengan tajma'u. Yakni illat ini menghimpun keduanya dalam hukum. Illat ini menyamakan keduanya dalam hukum dan afwan. Kelihatannya ini lebih tepat ya kalau dikatakan fil hukmi kembalinya kepada tajma'u. Nah, walaupun jelas mengembalikan fara' kepada asal yakni dikembalikan hukumnya maksudnya. Ya, dikembalikan apa? Hukumnya, disamakan hukumnya. Tapi lah ba'sabi. Intinya adalah jadi surahnya qiyas adalah ada suatu hukum fara'. Hukum fara' ini majhulul hukmi, belum ditahu apa hukumnya. Al-fara' ini majhulul hukmi. Ini adalah kasus yang baru. Ya, ini kasus yang baru yang majhulul hukmi. Kita mengembalikan fara' kepada al-asal. Al-asal ini adalah hukum yang mansus, yang maklumul hukmi, yang maklum hukmi. Sudah diketahui apa hukumnya sebelumnya. Sudah diketahui apa hukumnya. Nah, kemudian mengapa al-fara' ini dikembalikan kepada al-asal? Karena illat yang merupakan sebab hukum, illat yang merupakan sebab hukum pada asal juga terdapat pada fara'. Nah, karena illat pada asal memberikan hukum A, misalnya hukum sunnah, maka kalau begitu fara' juga hukumnya sunnah. Karena illat yang menyebabkan hukum asal menjadi sunnah hukumnya, itu juga ada, illat itu juga ada pada fara', kalau begitu dia juga hukumnya sunnah. Bi'illatin tajma'uhuma fil hukm. Ya, contoh yang paling sering tentu saja misalnya masalah khamar dengan alkohol. Khamar najis, haram. Iya, najis haram. Apa illatnya? Illatnya adalah al-iskar, memabukkan. Alkohol misalnya sebelum dilakukan qiyas majhul.
Al-hukum, tidak tahu hukumnya. Berarti alkohol ini fara'. Adapun khamar jelas dalilnya, mansus. Khamar ini apa? Al-asal. Khamar adalah al-fara'. Alkohol adalah al-fara'. Al-khamar adalah al-asal. Kemudian apa hukumnya asal? Hukumnya asal maklum, yaitu hurmah, haram atau najasa, najis. Itu hukumnya. Baik, sekarang kenapa haram? Kenapa diharamkan? Kita ambil hukum haram ya. Kenapa diharamkan? Oh, ilatnya karena iskar, memabukkan. Memabukkan. Baik. Nah, sekarang alkohol ada nggak? Apakah dia memabukkan atau tidak? Oh, dia juga memabukkan. Dia juga memabukkan. Kalau begitu, hukum alkohol juga hukumnya haram. Kenapa? Karena ilat yang ada pada khamar yang menjadikan dia haram yaitu memabukkan juga ada di farak di alkohol, karena itulah hukumnya sama. Jelas ya? Taib. Ini namanya apa? Qiyas. Contoh lain. Haram hukumnya perempuan haid dan nifas masuk ke dalam masjid walaupun sekedar lewat. Kapan haram? Kalau ada kekhawatiran sekecil apapun akan ada darah yang menetes. Akan ada darah yang menetes. Sekecil apapun kekhawatirannya, hukumnya haram. Taib. Apa hukumnya pakai sendal ya ke dalam masjid yang apa atau membawa najis ke dalam masjid? Apa hukumnya membawa najis ke masjid? Nah, misalnya membawa anak kecil yang di dalamnya di pakaiannya misalnya ada najis yang bisa jadi sekecil apapun kemungkinan bisa netes. Nah, atau membawa benda-benda yang najis ke dalam masjid yang sekecil apapun kemungkinan ada kemungkinan akan jatuh ke masjid, mengotori tanah atau lantai masjid. Apa hukumnya? Nah, sekarang kita lihat al-asal adalah perempuan haid masuk masjid. Apa hukum asal ini? Haram. Apa ilatnya? Mengotori masjid dengan najis. Itu ilatnya. Kenapa haram mengotori masjid dengan najis? Taib. Walaupun itu baru kemungkinan kecil. Walaupun kemungkinan kecil, hukumnya haram. Taib. Membawa najis ke dalam masjid, memakai alas kaki yang dikhawatirkan ada najis di situ, di alas kakinya. Jelas ya? Atau yang semacam yang kita sebutkan tadi. Apa hukumnya? Kita katakan hukumnya juga haram. Kenapa hukumnya haram? Kias kepada perempuan haid masuk masjid. Apa ilatnya? Karena adanya kekhawatiran najis jatuh ke masjid sekecil apapun. Dan menjatuhkan najis di masjid hukumnya haram. Kalau gitu yang itu juga haram. Baik. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan ini contohnya banyak sekali. Contohnya apa? Banyak sekali. Baik. Kias itu kadang sifatnya apa? Musawah. Kias yang antara hukum asal dengan hukum fara sama. Sederajat. Misalnya tadi khamar dengan alkohol. Darah haid dengan apa? Dengan najis. Sama-sama najis. Kadang kias itu sifatnya aulawi. Yakni fara lebih berat hukumnya dibandingkan asal. Yani kalau asal saja kena hukum, maka di fara apalagi. Namanya kias aulawi. Contohnya, Nabi SAW melarang buang air kencing. Ya. Nah, kencing dalam air yang diam. Kencing dalam air yang diam yang tidak mengalir. Ya. Ada khilaf terkait dengan hukumnya, ya mu'tamad dalam mazhab makruh. Yang mu'tamad dalam mazhab makruh. Tapi kita tidak pakai itu dulu ya. Kita ambil hukumnya dilarang gitu. Dilarang kencing dalam air yang diam. Hukumnya manhi. Nah, apa ilatnya? Ilatnya adalah tanjisul ma, menajisi air, membuat air najis. Taib. Apa hukumnya buang air besar dalam air yang diam? Yang tentunya ini kita berbicara yang kurang dari 2 kula ya. Apa hukumnya buang air besar dalam air yang diam? 6. Yang jumlahnya tidak mustabhir gitu.
Buang air besar dalam air yang diam, tidak ada nasnya. Tidak mansus. Dia apa? Hukumnya misalnya sekarang majhul ya. Apa hukumnya buang air besar? Nah, itu far'. Al-asal yang ada mansusnya adalah kencing. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi ya. Wa summa yaktasilu fihi, kan begitu. Jangan kencing dalam air yang diam. La yaktasil ahadukum. Asalnya jelas, kencing dalam air yang diam. Hukum asalnya jelas, manhi terlarang, yang mu'tamad makruh, sebagian mengatakan haram, ya. Ilatnya apa? Mengotori air. Nah, buang air besar, ilat itu juga ada di situ. Buang air besar dalam air juga sama, mengotori air. Kalau begitu hukumnya dikiaskan dengan kencing. Tapi pengkiasannya di sini tidak seperti khamar dengan alkohol. Di sini namanya kias aulawi. Ya. Kenapa? Karena buang air besar lebih berat dibandingkan sekedar kencing. Allahu a'lam bishawab. Baik, sebentar. Taib. Ini namanya apa? Kias aulawiyah. Kias aulawi. Jadi faraknya lebih aula bil hukmi dibandingkan al asal. Taib. Terkait dengan sebelum kita lanjut ke masalah, karena di sini beliau rahimahullah di matan sama sekali tidak menyinggung khilaf ya. Tidak sama sekali tidak menyinggung khilaf terkait dengan al-qiyas, karena memang yang menyelisih di sini hanyalah zahiriyah. Ya, dan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan la yu'tabaru bi mukhalafati. Ya, mukhalafahnya al-zahiriyah yang menolak qiyas itu tidak teranggap di sini. Jumhur ulama berpendapat atau jamaahir ulama berpendapat hujjah qiyas. Nah, karena itulah mungkin itu alasan mengapa beliau tidak singgung di sini. Berbeda dengan yang lainnya, beliau singgung khilaf dalam masalah qaulus sahabi, ya. Beliau singgung beberapa khilaf dalam masail ijma, ya, dan seterusnya. Kalau di sini tidak disinggung sama sekali. Padahal ini apa namanya? Lumayan panjang pembahasannya ya tadi ya, karena memang Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tidak dipandang khilafnya al-zahiriyah yang menafikan qiyas. Baik. Terkait dengan hujjah qiyas, dalil bahwa qiyas adalah hujjah, ini dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya, maka ambillah pelajaran, wahai ulil absar. Dan yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan sesuatu, ya, kemudian mengkiaskan dengannya, apakah sama atau lebih besar. Ya, kias aulawi. Nah, misalnya Allah Ta'ala berdalil ya bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan. Apa hukumnya? Mungkin nggak hari kebangkitan? Apa hukumnya? Allah Ta'ala menyebutkan hukum asal. Berupa apa? Kalian dulu tidak ada, kemudian diadakan. Ya, apa? Bukan hari kiamat ya, kita bahas hari kebangkitan. Kebangkitan mungkin nggak terjadi? Terjadi nggak? Taib. Ini farak. Ini farak. Walaupun tentu saja di sini pada masalah akadiyah, masalah akidah tidak ada kias ya. Cuman ini penggunaan kias melawan yang mengingkarinya. Nah, mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran beberapa hal. Kamu dulu tidak ada, sekarang ada. Tidak ada sama sekali, sekarang ada. Kalau begitu sekedar mengembalikan yang sudah pernah ada, lebih gampang. Kias aulawi. Atau apa namanya, lihat bumi mati, turun hujan, hidup. Nah, kalian yang lebih kecil ukurannya dibandingkan bumi, lebih gampang lagi dihidupkan. Ini kan kias yang seperti ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Itibar, ambillah ibrah wahai ulil absar. Al-itibar adalah al-intiqal min syai'in ila syai'. Makna itibar adalah berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan inilah
bentuk kias, berpindah dari hukum asal kepada hukum fara. Jadi hukum yang ada di asal dipindahkan kepada al-fara. Kenapa bisa dipindahkan? Karena kesamaan illat sebab di antara keduanya. Perhatikan, illat ini adalah apa? Adalah sifat yang menjadi sebab disyariatkannya hukum. Itu illat. Jelas ya? Illat itu adalah apa? Adalah suatu sifat yang karena sifat itulah hukum disyariatkan. Apa hukumnya? Wajib, hukumnya sunnah, makruh, mubah, haram, atau najis, suci. Semua hukum dalam Islam, hukumnya apa? Dalam ahkam syariah ini, amaliyah, naam, itu semua karena ada illat padanya. Taib. Ya, ini afwan sebagian besar, hampir semuanya. Walaupun ada beberapa hukum dalam Islam yang tidak ada atau tidak diketahui illatnya. Itu ibadah-ibadah yang ghairu ma'qulil makna. Seperti misalnya kenapa sholat asar 4 rakaat. Nah ini tidak ditahu ilatnya. Karena tidak ditahu ilatnya, maka tidak mungkin ada kias di situ. Tidak boleh ada kias. Kias itu nanti boleh dilakukan kalau diketahui kenapa hukum asal ini hukumnya kayak gini, hukumnya wajib, kenapa hukumnya ini, kenapa hukumnya itu. Kalau diketahui ilatnya, baru bisa kias bermain di situ. Tapi kalau dari awal ilat tidak ada atau tidak diketahui maksudnya, ya tidak mungkin ada kias di situ. Orang pondasinya kias ya ilat. Ya. Jelas ya? Mengapa sholat subuh? Kenapa sholat cuma 5 waktu? Mengapa sholat 5 waktu? Waktunya di sini ini semua ini. Di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jelas ya? Kenapa tidak ada sholat di pagi hari? Misalnya. Kenapa tidak ada sholat wajib tengah malam? Misalnya. Ini kan tidak diketahui. Ya adalah ucapan ulama terkait hikmah-hikmah. Tapi hikmah itu bukan ilat. Beda. Hikmah itu bukan ilat. Ya, bisa jadi sesuatu itu hikmah tapi bukan ia sebab disyariatkannya. Kalau ilat memang dia sebab disyariatkannya hukum. Jelas ya? Baik. Dalil dari Al-Quran fa'tabiru ya ulil absar. Adapun dari hadis Nabi SAW ya beliau melakukan kias juga. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang jalan-jalan kebaikan, kata Nabi SAW wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan istri salah seorang di antara kalian ada sedekah. Atau pada kemaluan seorang terdapat sedekah. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, seorang mendatangi memenuhi syahwatnya, dia dapat pahala? Maka beliau mengatakan, qal ara'aitum law wada'a fi haram akana alaihi wizr? Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Kalau seandainya dia menggunakan kemaluannya pada hal yang haram, apakah dia berdosa? Maka demikian pula kalau dia pakai dalam perkara yang halal, dia dapatkan pahala. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi di sini menggunakan kemaluan ya pada hal yang halal ini farak di sini, farak. Yang para sahabat tidak tahu ternyata ada pahalanya gitu. Ini kan awalnya majhul di kalangan bagi sahabat majhulul hukmi. Ini farak. Yang asal yang merupakan maklumul hukmi adalah berzina, haram. Kemaluan pada hal yang haram, seperti berzina. Mereka tahu itu berzina hukumnya haram karena kemaluannya digunakan untuk hal yang haram. Itu asal itu hukum. Jelas sampai sini? Kemudian apa ilatnya? Iya. Apa ilatnya? Ilatnya adalah kenapa di sini dia berdosa? Berzina berdosa karena dia menggunakan nikmat pada hal yang diharamkan. Pada perkara yang diharamkan. Itu ilatnya. Makanya dia berdosa. Nah, sekarang menggunakan kemaluan pada hal yang halal. Apa hukumnya? Kita bilang kalau menggunakan jadi ilatnya di masalah penggunaan ini. Dia menggunakan yang haram dia berdosa, berarti kalau dia menggunakan pada hal yang halal dia berpahala. Paham ya? Ini istilahnya nanti akan disebutkan namanya qiyasul aqs. Ada namanya qiyas al-aqsu. Qiyas dengan mengambil kebalikannya. Jelas sampai sini? Nah, ini juga salah satu bentuk qiyas yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ijma tentu saja ya. Para sahabat radhiyallahu anhum melakukan qiyas, mengamalkan qiyas. Sahabat tabi'in disaksikan oleh sahabat yang lain dan tidak ada pengingkaran sehingga ini bisa dianggap sebagai ijma as-sukuti. Dianggap sebagai ijma as-sukuti. Taib. Wallahu taala alam bisawab.
Ya, ini terkait dengan apa? Hujjatul qiyas. Kemudian dari definisi yang dipaparkan oleh penulis rahimahullahu taala, kita bisa mengetahui bahwa rukun qiyas ada 4. Ya, sesuai dengan kata kunci yang saya sebutkan tadi. Ya. Arkanul qiyas arba'ah. Yang pertama adalah al-asal. Yang pertama adalah al-asal. Yang kedua al-fara'. Yang ketiga al-illah dan yang keempat adalah al-hukmu. Yang pertama al-asal. Al-asal adalah apa? Al-mansus ala hukmi. Suatu qadhiyah atau suatu ya, labas. Al-mansus yakni alladzi nussa ala hukmi. Semua yang ada nasnya. Ingat nas di sini bermakna dalil ya. Bukan nas berkebalikan dari apa? Bukan nas lawan dari zahir, pasangan dari zahir, bukan. Nas zahir muawal bukan itu. Nas mansus yakni dalil. Taib. Jadi al-asal adalah semua hukum, semua perkara, apapun perkara itu, kejadian kah atau benda, zat yang mansusun ala hukmi, yang ada dalil akan hukumnya. Jadi ada dalilnya, jelas. Rukun yang kedua al-fara'. Al-fara' adalah al-muradu isbatu hukmihi bil qiyas. Al-fara' adalah sesuatu baik berupa kejadian atau zat yang ingin dihukumi dengan qiyas, yakni yang majhulul hukum, yang belum ditahu hukumnya, yang kita mau cari tahu hukumnya dengan menggunakan qiyas. Itu al-fara'. Yang ketiga adalah al-illah. Yang ketiga adalah apa? Illat. Illat ini adalah suatu sifat, ya, wasfun, suatu sifat yang menjadi sebab disyariatkannya hukum. Sifat yang menjadi sebab disyariatkannya hukum. Ini alillah namanya. Dan yang terakhir adalah al-hukmu itu sendiri. Al-hukmu yang dimaksud di sini adalah al-hukmu syar'i as-sabitu fil asal. Al-hukmu di sini adalah hukum syariat yang sudah ada pada al-asal tadi, yang pertama, rukun pertama. Ya, al-mansu kan al-asal adalah al-mansus ala hukmihi. Nah, al-hukum adalah tadi hukum yang dijatuhkan pada al-asal. Hukum syar'i yang sudah ada pada al-asal. Baik. Jadi ini 4 rukun qiyas. Al-asal, al-fara', al-illah. Nah, al-illah ini harus ada pada dua-duanya ya. Illatin tajma'uhuma fil hukmi. Jadi illat ini sifat yang karenanya ya, sifat yang menjadi sebab disyariatkannya hukum itu harus ada pada dua-duanya, pada asal dan fara'. Dan yang hukum yang keempat, rukun yang keempat adalah apa? Adalah al-hukmu, yakni al-hukmu asy-syar'i as-sabitu fil asli. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Contoh lain misalnya, nah, dari penggambaran dari contoh tadi ya, kita sudah sebutkan beberapa contoh ya. Saya ada contoh-contoh yang lain sebenarnya, saya insyaallah. Dan dalam pelajaran fikih sudah berlalu apa namanya? Sejumlah dalil menggunakan qiyas. Misalnya apa hukum membaca basmalah di awal tayammum, di awal mandi junub. Ini fara, majhulul hukum. Kita punya asal membaca basmalah sebelum wudu, itu al-asal. Kenapa? Al-mansus ala hukmi. Ada dalil akan hukumnya. Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi hukum asal, yang asal adalah basmalah dalam wudu. Itu al-asal. Hukumnya sunnah. Ilatnya, mengapa basmalah sunnah di awal wudu? Baik, zikir di awal toharo, jelas. Karena ini toharo, jelas ya. Ini toharo
kemudian ada zikir spesifik. Jadi jelas ada ilatnya. Yaitu toharo di awal, afwan, zikir di awal toharo. Nah, atau dikatakan misalnya ilatnya adalah karena wudhu adalah perkara yang zibal, perkara penting, dan disunnahkan membukanya dengan basmalah. Nah, walaupun ini tentu saja apa namanya ya, kalau kita berbicara tentang nasnya ya sudah, nasnya jelas. Tapi kenapa? Apa ilatnya disunnahkan baca basmalah sebelum wudhu? Karena wudhu adalah ibadah misalnya. Zibal ya, perkara apa amalan yang punya urgensi yang besar, maka disyariatkan baca basmalah. Nah, sekarang misalnya apa? Tadi mandi junub. Apa hukum baca basmalah? Apakah ada nasnya? Tidak ada nasnya. Nah, tapi mandi junub dengan wudhu sama-sama toharoh. Sama-sama toharoh. Tayamum juga masuk dalam definisi toharoh. Maka kalau disunnahkan membaca basmalah di awal toharoh, apapun ilatnya, yang jelas disunnahkan baca basmalah di awal toharoh, maka disunnahkan juga membaca basmalah di awal apa? Mandi junub dengan tayamum karena sama-sama toharoh. Jelas ya? Sama-sama toharoh. Baik, Allahu taala alam bisawab. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa salah satu unsur terpenting, ini 4 rukun ya, kalau dikatakan rukun ya semuanya penting. Cuman yang paling urgen dalam kias itu adalah ilat. Ya. Kalau asalkan ya jelas kan sudah ada darinya. Fara ya kejadian yang mau dihukum yang majhul hukum. Kalau hukum ya ada hukum asal. Nah, yang bermasalah sekarang yang menjadi letak permasalahan kebanyakan kias adalah apakah hukum A yang majhul sah dibawa kepada hukum B yang maklum? Apakah fara ini boleh dikiaskan kepada asal itu? Apa yang menentukannya? Apa yang menentukan fara ini bisa dibawa kepada asal ini? Apa yang menentukan ini boleh, ini tidak boleh? Yang menentukannya adalah ilat. Jelas ya? Yang menentukannya adalah ilat. Makanya menetapkan ilat suatu hukum asal, kita punya hukum asal nih. Ada perbuatan, ada benda, hukumnya jelas ini. Nah, apa ilatnya? Nah, dalam penentuan ilat inilah yang para ulama berbicara panjang lebar. Jelas ya? Karena di sini intinya, kapan ilat bermasalah, kias bermasalah. Karena hanya ilatlah yang membolehkan, karena ilat yang menggabungkan keduanya, sehingga fara dibawa kepada asal. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, oh ini apa namanya, boleh baca basmalah di awal sholat. Sebelum takbiratul ihram baca bismillahirrahmanirrahim. Kias kepada apa? Kias kepada wudhu. Misalnya. Mungkin saja ada yang mengatakan seperti itu dengan mengatakan karena sholat ini adalah apa namanya? Sholat ini misalnya ibadah juga, perkara penting sama seperti wudhu. Maka kalau wudhu baca basmalah, sholat juga sama. Bisa bisa saja ada yang seperti itu. Karena menetapkan ilatnya adalah di awal ibadah. Berarti boleh baca basmalah di awal semua ibadah. Karena wudhu adalah ibadah, maka boleh membaca basmalah di awal semua ibadah. Itu karena kalau kita katakan ilatnya ibadah. Tapi kan ini bisa dikritik. Siapa bilang ilatnya ibadah? Siapa bilang misalnya ilatnya karena perkara penting? Bisa jadi di sini ilatnya karena dia toharoh. Kalau ilatnya karena dia toharoh ya tidak boleh, tidak disunnahkan. Tidak bisa dikiaskan sholat kepada toharoh karena ini ibadah yang berbeda. Jelas ya? Ibadah yang berbeda. Ibadah yang berbeda. Ya kan? Maka dari sini saja, dari penetapan ilat itu sudah berbeda hukumnya. Bisa melahirkan pendapat. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya celaka. Kenapa? Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari Ramadan. Jelas ya? Ada laki-laki, dikatakan dalam hadisnya, anna rajulan ja'a ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Lihat, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah,
saya ahlaktu. Ma ahlakak? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan wa ana shaim dan semacamnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan apa? Kafarat. Baik. Kafarat ini hukum. Jelas ya? Kafarat ini adalah hukum. Nah, dikenakan kepada siapa? Kepada orang yang membatalkan puasanya. Ini laki-laki nih, batal puasa Ramadannya kena kafarat. Kenapa? Karena dia berhubungan suami istri. Dia datang kepada Nabi SAW, bilang batalkan puasa dengan berhubungan suami istri, maka kena kafarat. Ini apa? Berarti asalnya adalah apa? Ada orang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Apa hukumnya? Hukumnya kena kafarat. Baik. Apa farak? Faraknya misalnya ada orang batalkan puasanya dengan makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja batalkan puasanya. Apakah dia juga kena kafarah? Dia juga wajib bayar kafarah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan iya. Kalau nggak salah mazhabnya Malikiyah ya. Orang yang makan minum dengan sengaja, batalkan puasa dengan sengaja dan makan minum, kena kafarah. Kenapa? Kias kepada yang membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri. Kias. Kalau yang membatalkan puasanya suami istri saja, membatalkan puasanya dengan suami istri itu, kafarah, maka yang membatalkan puasanya juga apa? Dengan makan dan minum bayar kafarah. Baik. Kalau ditanya apa ilatnya, kenapa kamu kiaskan? Ilatnya karena dia membatalkan puasanya dengan sengaja. Ini orang sengaja membatalkan puasanya. Mau pakai kebetulan saja kasusnya, kebetulan saja dia berhubungan suami istri. Tapi intinya dia batalkan puasanya dengan sengaja. Jadi kata mereka, kafarah ini ilatnya karena iftar amdan, membatalkan puasa dengan sengaja. Itu ilatnya. Nah, ada orang makan minum dengan sengaja, ilat ini juga ada di sana. Cuman kali itu kalau di sana dia batalkan puasanya dengan sengaja, pakai makan dan pakai minum. Kalau di sini dia batalkan puasanya dengan sengaja dengan berhubungan suami istri. Tapi ilatnya adalah membatalkan puasa dengan sengaja. Karena di sini kena kafarah, maka di sana juga kena kafarah. Baik. Kenapa ini hukum muncul? Karena yang ditetapkan sebagai ilah kafarah adalah membatalkan puasa dengan sengaja. Sementara yang dalam mazhab Syafi'iyah kita tahu ilatnya bukan karena membatalkan puasa dengan sengaja, bukan. Ilatnya adalah karena dia membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Ya, dia membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Sehingga menurut Syafi'iyah, siapa yang makan dan minum dengan sengaja, membatalkan puasanya dengan makan dan minum dengan sengaja, tidak ada kafarah baginya. Tidak ada kafarah baginya. Kenapa? Karena ilat di sana tidak ada di sini. Tidak boleh dikiaskan. Dan ini contohnya banyak sekali dalam pembahasan fikih. Jelas sampai sini? Maka ini menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam menentukan ilat hukum. Karena itu akan berimbas pada banyak masalah yang dikiaskan kepadanya. Nah, karena itulah salah satu pembahasan yang paling panjang, bahkan bisa dikatakan pembahasan paling panjang dalam usul fikih itu pembahasan kias. Tepatnya di pembahasan ilah. Nanti akan dibahas terkait dengan masalikul ilah di kitab-kitab lanjutannya, bukan di sini. Di sini baru memperkenalkan secara global tentang kias saja. Ya. Bagaimana cara menentukan ilat? Apa-apa yang membatalkan ilat? Kalau kira-kira ada beberapa kemungkinan ilat, yang mana ilat yang dipilih? 6. Jelas ya? Ini terkait dengan masalah ilat, saya akan dipaparkan panjang lebar insyaallah di kitab-kitab lanjutan. Di sini insyaallah hanya dipaparkan terkait dengan definisi atau standar, hal-hal pengetahuan standar terkait dengan kias berupa rukun kias dan juga syarat-syaratnya. Dan juga akan disinggung terkait dengan beberapa jenis kias yang beliau sebutkan di awal matan, pembagian kias menjadi 3. Ya, ini juga akan dijelaskan biidznillah taala. Baik. Segera cukup dulu sampai sini sebagai pengantar. Nakti bihadzal qadar wal ilmi billah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.